Di tengah hiruk-pikuk modernitas yang menyelimuti Inggris, perubahan besar tengah terjadi, bukan hanya dalam struktur ekonomi atau teknologi, tetapi dalam ruh dan jantung spiritual bangsa itu. Perubahan yang pelan tapi pasti merambah ke tiap sudut kota, terutama di pusat-pusat urban seperti London dan Birmingham. Pada pertengahan abad ke-20, Inggris masih sangat lekat dengan identitas Kristennya. Gereja-gereja berdiri megah di tiap penjuru kota dan desa, loncengnya bergema setiap hari Minggu pagi, mengundang umat untuk datang. Namun, mulai dari dekade ke-60-an dan seterusnya, gelombang migrasi besar dari Asia Selatan membawa warna baru ke tanah Inggris, imigran dari Pakistan, Bangladesh, India, serta negara-negara Timur Tengah datang dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka membawa serta bahasa, budaya, makanan, dan tentu saja agama. Islam bukan sekadar agama pribadi, tapi juga identitas kolektif yang menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di tengah keragaman baru Inggris. Pada masa-masa awal, komunitas Muslim hidup dalam kesederhanaan. Masjid-masjid tidak lebih dari ruangan kecil di belakang toko atau ruang sewa di pusat komunitas. Mereka mendirikan tempat ibadah dari apa yang tersedia, garasi, ruang aula tua, bahkan terkadang di ruang tamu rumah pribadi. Namun di sanalah nilai-nilai Islam mulai tertanam dan tumbuh. Anak-anak mulai belajar mengaji, ibu-ibu saling berbagi makanan di bulan Ramadan, dan para ayah mempererat ukhuwah di setiap salat Jumat. London menjadi pusat transformasi ini. Kota yang sejak dulu dikenal dengan keberagamannya ini menyambut banyak dari mereka. Sebagian besar dari para pendatang menetap di kawasan seperti Tower Hamlets, Whitechapel, dan Newham. Di sana kehidupan Muslim tumbuh subur. Tak lama kemudian, East London Mosque pun berdiri megah, menjadi simbol kebangkitan spiritual baru. Birmingham, kota industri yang dulunya dijuluki The City of a Thousand Trades, juga tidak kalah cepat menerima gelombang perubahan. Dengan kebutuhan tenaga kerja pasca Perang Dunia Kedua, kota ini menjadi rumah bagi ribuan Muslim yang mencari nafkah dan keamanan. Dan seperti halnya di London, perlahan tapi pasti, masjid dan madrasah tumbuh menggantikan aula kosong dan bekas pabrik kecil. Namun perubahan ini tidak selalu berjalan mulus. Ketakutan akan yang asing dan prasangka terhadap Islam seringkali menjadi hambatan. Media pun pada masanya banyak menyoroti aspek ekstremisme daripada realitas komunitas Muslim yang mayoritas hidup damai dan penuh dedikasi terhadap keluarga dan pendidikan. Tapi komunitas ini tetap bertahan dengan tekad, kerja keras, dan keimanan yang mendalam. Yang tak bisa dipungkiri, satu dekade terakhir membawa angka yang berbicara sendiri. Menurut sensus penduduk Inggris tahun 2021, jumlah Muslim mencapai lebih dari 3.900.000 jiwa, peningkatan sebesar 44% dibanding satu dekade sebelumnya. Sumber, Office for National Statistics, UK Census 2021. Sebuah lonjakan yang bukan hanya mencerminkan angka kelahiran yang tinggi, tetapi juga keberhasilan komunitas Muslim dalam mempertahankan iman dan identitas di tengah arus globalisasi. Di sisi lain, data yang sama menunjukkan penurunan signifikan jumlah penduduk yang mengidentifikasi diri sebagai Kristen. Dari hampir 60% di tahun 2011, kini hanya 46% yang masih menyatakan dirinya Kristen. Gereja-gereja banyak yang kosong, dan beberapa bahkan dialihfungsikan menjadi pusat komunitas atau masjid, sebuah refleksi perubahan arah spiritual bangsa ini. Perjalanan masih panjang, tapi satu hal kini semakin jelas, Islam bukan lagi suara kecil di balik pintu-pintu tertutup. Ia telah menjadi bagian dari lanskap sosial, budaya, dan spiritual Inggris modern, dan babak baru sejarah sedang ditulis, bukan dengan tinta kekuasaan, tapi dengan kisah hidup, iman, dan kebersamaan. Dari ketinggian gedung-gedung pencakar langit yang membelah langit London, cahaya fajar menyapu jalan-jalan kota yang mulai sibuk. Di tengah keramaian metropolitan yang tiada henti, satu suara tetap terdengar, lembut namun mantap. Panggilan azan subuh dari menara East London Mosque di Whitechapel. Tak banyak yang tahu bahwa masjid ini, yang kini menjadi salah satu simbol Islam di Inggris, dulunya hanya sebuah ruangan kecil milik komunitas imigran Bengali. London bukan hanya ibu kota politik dan ekonomi Inggris,
Kota ini kini tumbuh menjadi pusat spiritualitas yang dinamis. Kota yang dahulu dikenal dengan gereja-gereja Anglikan klasiknya, kini menjadi rumah bagi ratusan masjid yang tersebar dari zona utara hingga selatan. Dari Masjid London Central di Regent's Park yang berdiri megah, hingga masjid-masjid kecil yang beroperasi dari rumah-rumah warga di Harrow, Hackney atau Walthamstow, Islam telah berakar dalam denyut nadi kota ini. Pertumbuhan komunitas Muslim di London tidak bisa dilepaskan dari peran generasi kedua dan ketiga keturunan imigran. Mereka bukan lagi tamu, tetapi warga negara Inggris sepenuhnya, lahir besar dan berpendidikan di sini. Berbeda dari generasi pendahulu yang berjuang untuk bertahan hidup, generasi baru ini fokus membangun masa depan, mendirikan sekolah Islam, lembaga amal, lembaga media, hingga bisnis halal yang kini menjamur di seluruh kota. Data dari sensus tahun 2020 mencatat bahwa London memiliki proporsi umat Muslim tertinggi di Inggris, sekitar 15% dari total populasi kota. Beberapa wilayah seperti Tower Hamlets bahkan mencatat hampir setengah dari penduduknya adalah Muslim. Hal ini menjadikan London sebagai kota paling religius di Inggris dalam konteks keberagaman keyakinan, bukan karena satu agama mendominasi, tetapi karena masyarakatnya masih memegang erat identitas spiritual mereka di tengah arus sekularisasi global. East London Mosque menjadi lambang dari kebangkitan spiritual itu. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, ia adalah pusat aktivitas yang mencerminkan semangat Islam modern yang inklusif. Di dalamnya terdapat sekolah madrasah, pusat kebugaran khusus wanita, ruang konsultasi hukum Islam, hingga studio media yang menyebarkan pesan Islam kepada publik Inggris dan internasional. Masjid ini juga aktif dalam kegiatan dialog antaragama, bekerja sama dengan gereja, sinagoga, dan kelompok humanis untuk menyelenggarakan diskusi lintas keyakinan. Salah satu cerita yang paling menyentuh datang dari seorang pemuda bernama Jamal, generasi ketiga keturunan Somalia yang kini menjadi guru agama di masjid tersebut. Dulu, kakek saya datang ke Inggris hanya membawa koper tua dan harapan akan kehidupan lebih baik. Sekarang, saya berdiri di sini, mengajar Islam dalam bahasa Inggris kepada anak-anak yang lahir di sini, tumbuh di sini, dan mencintai negara. Ini bukan hanya tentang agama, tapi tentang membangun masa depan bersama, ujarnya dalam salah satu sesi pendidikan. London juga menjadi tempat berkembangnya gerakan Muslim muda yang cerdas dan progresif. Organisasi seperti Muslim Youth Helpline, Islamic Society of Britain, dan Muslim Council of Britain aktif mempromosikan keterlibatan komunitas Muslim dalam isu-isu sosial kontemporer, seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Mereka tidak hanya berbicara soal hukum fiqh atau adab, tetapi juga soal bagaimana menjadi Muslim yang relevan di abad ke-21. Keberadaan lebih dari 500 masjid di London menjadikan kota ini sebagai magnet spiritual yang hidup. Tidak sedikit dari masjid tersebut yang menjadi pelopor inklusivitas, dengan menyediakan ruang untuk perempuan, program untuk pemuda, layanan bagi mu'alaf, hingga kursus bahasa Arab dan tafsir Al-Quran yang terbuka bagi siapapun, bahkan non-Muslim. Meskipun Islamofobia dan stereotip masih menjadi tantangan, London membuktikan bahwa kota ini bisa menjadi ruang bagi keberagaman yang harmonis. Beberapa tahun terakhir bahkan menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah mu'alaf, terutama di kalangan wanita muda dan profesional, sebagaimana dicatat dalam laporan Faith Matters, bahwa sekitar 2/3 dari mu'alaf baru di Inggris adalah perempuan, dan sebagian besar dari mereka tinggal di London. Transformasi spiritual ini tidak hanya mempengaruhi umat Muslim, tetapi juga memberi dampak pada struktur sosial kota. Sekolah-sekolah memperkenalkan kurikulum yang lebih inklusif terhadap agama minoritas. Rumah sakit dan instansi pemerintahan menyediakan layanan ramah Muslim. Restoran dan supermarket berlomba menyertakan label halal. Bahkan, bank dan lembaga keuangan mulai menyediakan layanan keuangan syariah sebagai alternatif. London telah melampaui perannya sebagai kota kosmopolitan biasa. Ia telah menjadi simbol hidup dari pluralitas spiritual, tempat di mana azan dan lonceng gereja bisa terdengar berdampingan, dan tempat di mana komunitas Muslim tidak hanya hadir, tetapi juga membentuk masa depan bersama warga lain.
perjalanan. Ini tentu tidak tanpa tantangan. Namun, kekuatan London justru terletak pada keberaniannya untuk merangkul perbedaan dan menjadikannya kekayaan. Dalam denyut nadi kota ini, Islam bukan lagi agama imigran. Ia telah menjadi bagian dari lanskap budaya dan spiritual Inggris modern. Dan di tengah segala hiruk-pikuknya, satu hal tetap nyata. Saat matahari terbenam di balik sungai Thames dan langit berubah jingga keunguan, di setiap sudut kota terdengar suara yang sama, suara doa, harapan dan keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Dari balik jendela tram yang melintasi Sparkbrook dan Small Heath, dua kawasan di jantung Birmingham, pemandangan masjid, toko makanan halal, pusat belajar Islam, dan mural bertema keberagaman menjadi hal yang biasa ditemui. Suasana ini menciptakan nuansa yang unik, sebuah keseimbangan antara tradisi Islam dan kehidupan urban Inggris. Di kota ini, jejak sejarah dan masa depan umat Muslim berjalan beriringan. Dan tak heran, banyak yang mulai menyebut Birmingham sebagai Mekah baru di Inggris. Julukan ini bukan tanpa dasar. Birmingham kini menjadi rumah bagi lebih dari 300.000 Muslim, menjadikannya salah satu kota dengan populasi Muslim tertinggi di Inggris. Menurut laporan dari Office for National Statistics dalam sensus nasional tahun 2021, seperempat dari total penduduk kota ini menganut agama Islam, angka yang menunjukkan peningkatan signifikan dari dekade sebelumnya. ONS, Sensus 2021. Birmingham bukan kota biasa. Ia adalah kota industri yang sejak awal dikenal karena semangat multikulturalismenya. Pada masa pasca Perang Dunia Kedua, Inggris mengalami kekurangan tenaga kerja yang parah. Birmingham menjadi magnet bagi imigran dari Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Mereka datang untuk bekerja di pabrik-pabrik baja, bengkel otomotif, dan sektor konstruksi. Mereka membawa serta agama, keluarga, dan impian akan kehidupan yang lebih baik. Disinilah akar Islam mulai tumbuh. Green Lane Masjid yang berdiri di area Small Heath adalah salah satu contoh nyata bagaimana komunitas Muslim telah bertransformasi. Bangunan bergaya Victoria ini awalnya adalah gedung perpustakaan umum, namun kini menjadi salah satu masjid paling aktif di Eropa. Tidak hanya sebagai tempat salat, Green Lane Masjid menjalankan berbagai program seperti bank makanan, klinik kesehatan gratis, kegiatan dakwah di penjara, hingga acara tahunan Islamic Exhibition yang menarik ribuan pengunjung dari seluruh negeri. Program Ramadan mereka seperti distribusi makanan berbuka puasa untuk tunawisma dan penggalangan dana untuk Palestina telah membuat Green Lane Masjid menjadi simbol kekuatan komunitas Muslim dalam menjawab tantangan sosial yang lebih luas. Tapi bukan hanya Green Lane yang mencerminkan kebangkitan ini. Ada juga Birmingham Central Mosque yang ikonik, berdiri megah dengan kubah putih besar dan menara yang menjulang. Dibuka pertama kali pada awal tahun 70-an, masjid ini kini menjadi pusat dakwah dan pendidikan dengan lebih dari 3.000 jamaah setiap pekan. Di sana, generasi muda belajar tidak hanya Al-Quran, tetapi juga bahasa Arab, sejarah Islam, bahkan keterampilan digital. Yang menarik, banyak dari pemuda Muslim Birmingham yang mengambil peran penting dalam komunitas. Mereka menjadi pengacara, dokter, guru, hingga anggota Dewan Kota. Salah satu tokoh inspiratif adalah Councillor Mariam Khan, politisi muslimah muda dari Partai Buruh yang memperjuangkan pendidikan dan layanan sosial inklusif di lingkungan multietnis Birmingham. Dalam sebuah wawancara dengan BBC News, Mariam menyatakan, Birmingham adalah kota yang memberi tempat bagi semua keyakinan. Kita tidak hanya hidup berdampingan, kita saling membangun. Meski mengalami pertumbuhan pesat, komunitas Muslim di Birmingham tetap menghadapi tantangan besar. Islamofobia, stereotip, serta diskriminasi terhadap simbol-simbol keagamaan seperti jilbab atau janggut masih muncul dalam ruang-ruang publik dan media. Namun, respons komunitas tidak lagi reaktif, mereka memilih membalas dengan pendidikan, pelayanan sosial, dan karya nyata. Di sisi lain, kota ini juga menjadi saksi dari banyaknya gereja yang kehilangan jemaat. Beberapa gereja tua yang dulunya penuh, kini sunyi, bahkan tutup.
Beberapa di antaranya dijual dan dialihfungsikan, tidak sedikit yang kini menjadi masjid atau pusat komunitas Islam. Proses ini bukan bentuk pengambilalihan, melainkan transformasi ruang ibadah yang mengikuti arah perubahan demografi dan spiritualitas kota. Salah satu contoh menyentuh datang dari kawasan Handsworth, di mana sebuah gereja kecil yang dulunya Metodis, berdiri lebih dari 1 abad, resmi dibeli oleh yayasan Muslim setempat. Alih fungsi bangunan itu dilakukan dengan penuh rasa hormat. Simbol-simbol gereja disimpan di museum lokal, dan struktur bangunan tetap dipertahankan, hanya diadaptasi agar sesuai untuk ibadah umat Islam. Bahkan, beberapa mantan jemaat gereja yang kini sudah lanjut usia masih diundang saat buka puasa bersama atau acara sosial lainnya. Fenomena seperti ini memperlihatkan wajah baru Islam di Inggris. Islam yang bukan eksklusif, tetapi terbuka. Bukan Islam yang hanya bertahan, tetapi tumbuh dan memberi. Dan Birmingham menjadi panggung utama dari pertunjukan besar ini. Ketika senja turun dan jalanan Birmingham mulai dihiasi cahaya lampu toko dan restoran, suasana menjadi magis. Bau kebab, biryani, dan teh masala bercampur di udara. Di trotoar, pria bersarung berdampingan dengan anak-anak yang baru pulang dari madrasah. Ibu-ibu berbaju gamis berbelanja di toko halal, sementara pemuda-pemudi bercelana jeans dan hijab duduk di kafe diskusi seputar isu sosial dan agama. Inilah Birmingham, kota yang dulu hanya dikenal sebagai pusat industri, kini menjadi pusat spiritualitas dan kebudayaan Islam modern. Julukan Mekah Baru bukan semata retorika, ia lahir dari dinamika kehidupan nyata, dari doa-doa yang dipanjatkan di ribuan sajadah, dan dari harapan sebuah komunitas untuk terus tumbuh, menyatu, dan menjadi bagian utuh dari Inggris yang terus berubah. Menara gereja tua yang menjulang di atas langit-langit Inggris pernah menjadi simbol dominan dari identitas nasional negara ini. Loncengnya berdentang setiap minggu pagi, memanggil umat untuk berkumpul, berdoa, dan merayakan iman bersama. Tapi kini, suara lonceng itu mulai jarang terdengar. Bukan karena tak berfungsi, tetapi karena tak ada lagi yang datang. Inggris, negeri yang pernah begitu erat dengan agama Kristen, perlahan tapi pasti sedang mengalami pergeseran spiritual. Salah satu data paling mengejutkan muncul dari Sensus Nasional tahun 2021 yang dirilis oleh Office for National Statistics, ONS. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, jumlah warga Inggris yang mengidentifikasi dirinya sebagai Kristen turun di bawah angka 50%, tepatnya 46,2%. Padahal satu dekade sebelumnya, pada tahun 2011, angkanya masih 59,3%. Ini artinya terjadi penurunan lebih dari 13% dalam satu dekade. Sumber ONS, Sensus 2021. Sebaliknya, kelompok yang menyatakan dirinya tidak beragama mengalami lonjakan tajam. Kini lebih dari 37% warga Inggris mengidentifikasi diri sebagai non-religius, menjadikan mereka kelompok terbesar kedua setelah Kristen. Tren ini tidak hanya berdampak pada statistik, tetapi juga pada wajah fisik dan budaya negara. Gereja-gereja yang dulunya ramai kini kosong. Kursi-kursi kayu berdebu, altar sepi, dan mimbar tak lagi digunakan. Banyak dari bangunan ini menghadapi dilema. Apakah dibiarkan terbengkalai, dijual ke pengembang properti, atau dialihfungsikan menjadi sesuatu yang relevan dengan masyarakat saat ini? Tak sedikit dari mereka yang memilih opsi ketiga, menyewakan atau menjual bangunan gereja kepada komunitas agama lain yang membutuhkan ruang ibadah, termasuk komunitas Muslim. Salah satu contoh yang paling menonjol terjadi di kota Bradford. Di kota ini, sebuah gereja Metodis berusia 150 tahun yang dulunya menjadi pusat spiritual masyarakat, akhirnya akan direnovasi dan diubah menjadi masjid oleh komunitas Muslim setempat. Prosesnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh penghormatan. Ornamen-ornamen Kristen yang bersejarah dipindahkan ke museum lokal, sementara struktur bangunan asli dijaga sedapat mungkin. Keputusan ini tidak datang tanpa protes. Sebagian kalangan, terutama dari kelompok konservatif Kristen, menyuarakan keprihatinan mereka. Namun, mayoritas masyarakat setempat
justru melihat perubahan ini sebagai bentuk keberlanjutan spiritual. Daripada bangunan ini kosong dan dibiarkan rusak, lebih baik digunakan untuk tujuan ibadah dan sosial yang positif, ujar seorang warga lokal dalam wawancara dengan The Guardian. Penurunan pemeluk Kristen tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor kompleks. Generasi muda Inggris cenderung menjauh dari institusi keagamaan bukan karena mereka membenci agama, tetapi karena merasa gereja tidak lagi relevan dengan kehidupan modern. Isu-isu seperti peran perempuan, hak LGBTQ+, hingga skandal pelecehan dalam gereja juga turut mencoreng citra lembaga keagamaan tersebut. Di sekolah-sekolah, pendidikan agama yang dulu berpusat pada doktrin Kristen kini lebih plural. Anak-anak belajar tentang berbagai agama, termasuk Islam, Hindu, dan Buddha. Banyak yang tumbuh dengan pemahaman bahwa iman bukanlah sesuatu yang diwariskan, tapi dipilih secara sadar. Ketika pilihan itu datang, sebagian besar dari mereka memilih untuk tidak beragama sama sekali. Namun, bukan berarti agama Kristen sepenuhnya hilang dari Inggris. Masih ada komunitas-komunitas yang aktif, pastor yang berdedikasi, dan gereja-gereja yang mencoba beradaptasi dengan zaman. Mereka membuka diri untuk dialog antaragama, menjadikan ruang ibadah mereka sebagai pusat kegiatan sosial, bahkan berbagi tempat dengan komunitas Muslim dalam beberapa kasus. Salah satu contoh menyentuh terjadi di kawasan Finsbury Park, London, di mana gereja lokal dan masjid di seberangnya bekerja sama menyelenggarakan dapur umum dan program pengungsi. Di hari-hari biasa, dua tempat ibadah itu punya jadwal masing-masing. Tapi setiap hari Sabtu, mereka melebur jadi satu. Memasak, berbagi makanan, dan mendengarkan cerita satu sama lain. Tuhan tak hanya bicara lewat kitab suci, tapi juga lewat perbuatan kasih, ujar seorang pastor Parubaya sambil membagikan teh hangat pada seorang tunawisma. Transformasi ini menandai babak baru dalam sejarah Inggris. Bukan sekadar penurunan agama tertentu, tapi pergeseran cara masyarakat melihat spiritualitas. Agama kini bukan lagi identitas nasional, melainkan pilihan pribadi. Di tengah keterbukaan itulah, Islam menemukan tempat untuk tumbuh. Sementara gereja-gereja lama berjuang mencari relevansi baru, masjid-masjid justru dipenuhi aktivitas. Anak-anak belajar Al-Quran, para pemuda berdiskusi tentang politik dan kemanusiaan dari perspektif Islam, ibu-ibu mengikuti kelas kesehatan dan parenting Islami, sementara masjid-masjid sendiri menjadi pusat donasi, tempat distribusi bantuan, dan forum dialog antar komunitas. Fenomena ini bukan tentang menggantikan satu agama dengan agama lain, melainkan tentang lanskap baru spiritual di Inggris, di mana nilai-nilai keimanan, kasih, dan tanggung jawab sosial menemukan bentuk-bentuk baru. Di tangan generasi baru, penurunan pemeluk Kristen tidak serta-merta berarti kemunduran spiritual Inggris. Ia hanyalah gejala dari transformasi yang lebih luas. Bagaimana masyarakat mencari makna di tengah dunia yang terus berubah, dan bagaimana ruang-ruang ibadah menyesuaikan diri agar tetap menjadi tempat yang relevan, terbuka, dan penuh cahaya. Angin. Musim semi bertiup pelan di kota Bradford, membelai lembut dinding-dinding tua dari sebuah gereja Metodis yang berdiri sejak akhir abad ke-19. Bangunan itu dulu menjadi saksi dari kehidupan spiritual ratusan jemaat. Di dalamnya, doa-doa dalam bahasa Inggris klasik pernah menggema, lagu pujian dilantunkan dari paduan suara, dan harapan disematkan dalam setiap perjamuan kudus. Namun kini, suasana itu telah berganti. Salat Jumat segera dimulai, dan ratusan Muslim dari berbagai latar belakang budaya bersiap-siap memenuhi ruang ibadah yang baru direnovasi. Perubahan ini, gereja menjadi masjid, bukanlah kejadian yang terisolasi. Ia adalah bagian dari fenomena nasional yang mencerminkan transformasi spiritual dan demografi yang tengah terjadi di Inggris. Seiring dengan menurunnya jumlah pemeluk agama Kristen dan meningkatnya populasi Muslim, banyak gereja yang dulunya menjadi pusat masyarakat kini kosong atau dijual. Di sisi lain, komunitas Muslim yang semakin berkembang membutuhkan ruang ibadah yang lebih luas dan layak. Maka terjadilah transformasi dari gereja menjadi masjid. Menurut laporan yang dirilis oleh Faith Matters dan dilansir juga oleh BBC serta The Guardian, lebih dari 900 gereja di Inggris telah ditutup atau dijual dalam 2 dekade terakhir.
dan sebagian dari bangunan tersebut kini telah beralih fungsi menjadi masjid, pusat komunitas Islam, atau bahkan madrasah. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah gereja Metodis di Bradford yang disebutkan sebelumnya. Dibangun lebih dari 150 tahun lalu, gereja ini menghadapi penurunan jumlah jemaat yang signifikan sejak awal milenium. Dari ratusan jemaat, kini hanya tersisa segelintir orang tua yang menghadiri kebaktian. Saat akhirnya gereja itu ditutup, para pengurus tidak ingin melihat bangunan bersejarah itu terbengkalai. Mereka mengadakan pertemuan komunitas dan membuka diskusi tentang masa depan bangunan tersebut. Yang mengejutkan, komunitas Muslim lokal menyatakan minat untuk membeli dan merestorasinya menjadi masjid dengan komitmen kuat untuk menjaga elemen-elemen bersejarah dari bangunan. Alih-alih dirubuhkan, bangunan ini kini hidup kembali dengan fungsi baru yang tetap berakar pada nilai spiritualitas dan pelayanan kepada masyarakat. Transformasi ini dilakukan dengan penuh kehormatan. Simbol-simbol Kristen seperti salib dan altar utama dipindahkan secara hati-hati dan diserahkan kepada otoritas gereja atau museum sejarah lokal. Para pemimpin komunitas Muslim juga mengundang bekas jemaat gereja untuk menghadiri pembukaan resmi masjid, memperlihatkan bahwa meskipun keyakinannya berbeda, tujuan utamanya tetap sama, menyembah Tuhan dan membina masyarakat. Beberapa mantan jemaat bahkan mengekspresikan rasa syukur mereka. Seorang wanita tua bernama Margaret, yang sejak kecil menghadiri gereja itu, berkata dalam sebuah wawancara lokal, "Lebih baik bangunan ini tetap menjadi tempat doa, meski bukan doa yang sama dengan yang dulu kami panjatkan, daripada kosong atau menjadi bar atau diskotek. Saya rasa Tuhan akan lebih senang melihat bangunan ini hidup kembali." Bukan hanya di Bradford, fenomena ini juga terlihat di kota-kota seperti Manchester, Sheffield, dan Leicester. Di Manchester, sebuah gereja Anglikan tua diubah menjadi Masjid Nurul Islam dan kini menjadi pusat komunitas yang aktif menyelenggarakan kelas-kelas bahasa Inggris untuk imigran, penyuluhan kesehatan, hingga program pengembangan ekonomi mikro. Di Sheffield, bekas gereja baptis berubah menjadi madrasah untuk anak-anak usia sekolah dasar. Setiap akhir pekan, halaman gereja yang dulu sunyi kini dipenuhi anak-anak yang berlarian dengan semangat, membawa buku Iqra dan Al-Quran kecil mereka. Wajah-wajah ceria yang menjadi lambang generasi baru Inggris yang multikultural. Tentu saja, perubahan fungsi gereja menjadi masjid bukan tanpa kontroversi. Beberapa kelompok kanan konservatif menuduh perubahan ini sebagai pengambil alihan budaya atau bentuk penurunan identitas Inggris. Namun, pandangan ini tidak mewakili mayoritas masyarakat yang justru melihat perubahan tersebut sebagai adaptasi logis terhadap dinamika sosial yang baru. Dalam banyak kasus, kerjasama antara pengurus gereja dan komunitas Muslim bahkan menjadi teladan toleransi dan saling pengertian. Di kota Luton misalnya, pengurus gereja yang bangunannya dijual kepada komunitas Muslim justru diundang secara rutin untuk menghadiri diskusi antaragama dan acara sosial bersama, menciptakan jembatan antara dua kelompok yang dulu terpisah oleh jarak sosial dan teologis. Apa yang terjadi di Inggris bukan semata tentang bangunan. Ini adalah cerita tentang ruang, tentang bagaimana ruang ibadah bisa berevolusi sesuai kebutuhan zaman, tentang bagaimana tempat yang dulu dipenuhi doa dalam satu bahasa, kini kembali diisi oleh doa dalam bahasa yang berbeda, tapi tetap dari hati yang tulus. Perubahan ini juga menunjukkan bagaimana komunitas Muslim di Inggris tidak hanya tumbuh secara jumlah, tapi juga dalam peran. Mereka bukan lagi sekadar pendatang atau minoritas yang diam. Mereka hadir, membangun, merawat, dan memberi kontribusi nyata pada kehidupan masyarakat luas. Masjid-masjid yang dulunya gereja kini menjadi ruang dialog, tempat pendidikan, pusat bantuan sosial, dan rumah bagi harapan baru. Di dalamnya, generasi baru Muslim Inggris dididik untuk mencintai agamanya tanpa membenci yang lain, untuk menjadi warga negara yang aktif dan produktif, serta untuk menghargai sejarah, termasuk sejarah Kristen yang dulu menghuni bangunan itu. Transformasi, gereja menjadi masjid bukanlah akhir dari sesuatu, melainkan kelanjutan, sebuah warisan spiritual yang berganti wajah, tapi tetap hidup dalam pelayanan kepada sesama. Di sanalah letak keindahan perubahan
bukan dalam pergeseran simbol, tapi dalam kelangsungan nilai. Di pagi hari yang tenang di pinggiran kota Manchester, seorang anak laki-laki berlari kecil menyusuri trotoar sambil menggenggam Al-Quran kecil di tangannya. Ia menuju masjid setempat untuk kelas tahfidz akhir pekan. Di jalan yang sama, seorang lansia memasuki ruang kesehatan komunitas yang berada di gedung yang sama. Sementara di ruangan atas, sekelompok pemuda sedang berdiskusi tentang literasi digital dalam sesi pelatihan yang diadakan oleh komunitas Muslim lokal. Gambaran ini bukan lagi pemandangan langka. Masjid-masjid di Inggris kini telah menjelma menjadi pusat kehidupan, bukan hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Dengan lebih dari 1.500 masjid tersebar di seluruh negeri, sebagaimana dicatat oleh Muslim Council of Britain, MCB, dan Faith Matters, Islam telah membentuk infrastruktur sosial yang luas, mapan, dan dinamis. Masjid sebagai pusat sosial baru. Perkembangan jumlah masjid ini tidak hanya menunjukkan pertumbuhan jumlah umat Islam, tetapi juga evolusi peran masjid itu sendiri. Dulu, masjid di Inggris hanya difungsikan sebagai tempat salat. Sekarang fungsinya telah meluas, menjadi pusat pendidikan, pusat konsultasi hukum Islam, layanan kesehatan, hingga ruang penyuluhan tentang kewarganegaraan dan hak-hak sipil di London. Masjid seperti East London Mosque dan London Central Mosque tidak hanya menyediakan ruang ibadah, tetapi juga menawarkan layanan psikologis, klinik medis gratis, pelatihan keterampilan kerja, bahkan bimbingan pernikahan dan program rehabilitasi. Masjid-masjid ini membuka pintunya bagi siapa saja, bahkan non-Muslim, sebagai bagian dari semangat keterbukaan dan pelayanan. Birmingham, dengan populasi Muslim yang sangat besar, memiliki masjid-masjid yang tak hanya megah, tapi juga aktif dalam dialog antaragama. Di Green Lane Masjid misalnya, setiap tahun digelar Open Mosque Day, di mana masyarakat dari berbagai agama dapat datang, belajar, dan bertanya langsung tentang Islam. Acara ini selalu dipenuhi pengunjung dari kalangan gereja, sinagoga, sekolah, dan organisasi sosial. Masjid juga memainkan peran vital selama masa-masa krisis. Saat pandemi COVID-19 melanda, banyak masjid berfungsi sebagai pusat distribusi makanan dan APD, alat pelindung diri, menjadi tempat vaksinasi, serta membantu penduduk lansia yang kesulitan berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ini bukan hanya pelayanan, tetapi perwujudan nyata dari prinsip rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Masjid sebagai pusat pendidikan dan identitas. Banyak masjid kini memiliki sekolah akhir pekan, madrasah, dengan kurikulum yang tak hanya mengajarkan hafalan dan tajwid, tetapi juga sejarah Islam, pemahaman konteks sosial, hingga nilai-nilai kewarganegaraan Inggris. Generasi muda diajarkan untuk tidak hanya menjadi Muslim yang taat, tetapi juga warga yang aktif dan produktif. Di Manchester, Masjid Khizra memiliki program Young Leaders Academy yang membina remaja Muslim agar mampu berbicara di publik, memahami isu-isu global, serta menjembatani nilai-nilai Islam dengan kehidupan modern. Sementara itu, Leeds Grand Mosque menjadi tempat banyak mahasiswa internasional berkumpul, belajar, dan membentuk jaringan komunitas yang solid. Tentu tidak semua masjid berukuran besar atau memiliki fasilitas modern. Di banyak kota kecil dan pinggiran, masjid-masjid tetap berfungsi dalam skala komunitas lokal, seringkali menempati bangunan sederhana atau bekas rumah tinggal. Namun semangatnya sama, menjadi tempat berlindung, tempat belajar, dan tempat membangun harapan. Arsitektur yang berubah, semangat yang sama yang menarik. Arsitektur masjid di Inggris juga mengalami transformasi. Tidak semua masjid memiliki kubah atau menara. Banyak yang menyatu dengan bangunan sekitar, menghilangkan batas antara masjid dan masyarakat. Hal ini adalah bagian dari strategi untuk membaur, merangkul, dan tidak menampilkan eksklusivitas. Namun, beberapa masjid juga dibangun dengan gaya yang mencolok dan megah, sebagai simbol kepercayaan diri komunitas Muslim Inggris masa kini. Masjid-masjid seperti Baitul Futuh Mosque di London Selatan, salah satu yang terbesar di Eropa, menunjukkan bahwa komunitas Muslim tidak hanya tumbuh dalam jumlah, tapi juga dalam aspirasi, kapasitas, dan kontribusi terhadap Inggris modern. Masjid sebagai titik temu antar budaya, karena komunitas Muslim di Inggris sangat beragam,
terdiri dari keturunan Pakistan, Bangladesh, India, Timur Tengah, Afrika Utara, dan bahkan warga lokal yang mu'alaf. Masjid juga menjadi tempat di mana berbagai budaya bertemu. Salat berjamaah di masjid adalah peristiwa lintas bangsa. Imam dari Mesir, makmum dari Nigeria, muazin dari Inggris, dan anak-anak dari seluruh dunia Islam duduk belajar bersama. Kebersamaan ini menciptakan Islam yang khas Inggris. Islam yang berbasis Quran dan Sunnah, tapi juga beradaptasi dengan konteks lokal. Islam yang tidak kehilangan identitas namun mampu berkompromi dalam budaya baru. Islam yang mampu menjadi jembatan, bukan tembok. Masa depan masjid di Inggris dengan tren demografi yang menunjukkan peningkatan populasi Muslim secara konsisten, terutama di kota-kota besar seperti London, Birmingham, Manchester, dan Leicester, jumlah masjid diperkirakan akan terus bertambah. Namun tantangan juga akan meningkat. Kebutuhan akan pengelolaan profesional, pendidikan yang relevan, serta membangun hubungan harmonis dengan masyarakat non-Muslim di sekitar. Tantangan lainnya adalah menjaga semangat keterbukaan. Masjid bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga harus menjadi ruang aman bagi siapapun yang ingin belajar dan mengenal. Dalam masyarakat yang terus bergerak ke arah sekularisme, masjid perlu membuktikan bahwa agama bukan hanya soal ibadah, tetapi juga tentang peradaban, cinta kasih, dan solusi sosial. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, Al-masjid baitun likulli Muslim, masjid adalah rumah bagi setiap Muslim. Tapi kini di Inggris masjid telah menjadi lebih dari itu. Ia adalah rumah harapan, rumah perubahan, dan di atas segalanya, rumah bagi nilai-nilai kemanusiaan universal. Di sebuah ruangan sederhana di bawah Masjid Kizra, Manchester, terdengar suara riuh anak-anak mengucapkan ayat-ayat pendek Al-Quran. Di ruangan sebelah, beberapa ibu duduk melingkar dalam kelas parenting, mendengarkan pemateri yang membahas tentang kesehatan mental anak. Di lantai atas, imam masjid sedang mempersiapkan khutbah Jumat, sementara tim relawan mempacking bahan makanan untuk didistribusikan ke keluarga yang membutuhkan di sekitar kota. Inilah wajah baru masjid di Inggris. Bukan hanya tempat ibadah, tapi pusat kehidupan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, masjid-masjid di Inggris telah menjelma menjadi institusi sosial yang sangat aktif, memainkan peran besar dalam pendidikan dan kesejahteraan komunitas Muslim dan bahkan masyarakat yang lebih luas. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan fisik komunitas Muslim, tetapi juga kedewasaan kolektif mereka dalam menanggapi kebutuhan sosial di lingkungan mereka. Masjid sebagai pusat pendidikan inklusif di masa lalu. Pendidikan Islam di Inggris seringkali terbatas pada sekolah-sekolah kecil yang tidak resmi, dengan fokus utama pada hafalan dan pengucapan Al-Quran. Tapi sekarang, masjid-masjid telah membangun sistem pendidikan yang lebih terstruktur, modern, dan menyeluruh. Sebagian besar masjid besar, seperti East London Mosque, Green Lane Masjid, dan Leeds Grand Mosque, memiliki madrasah akhir pekan yang menggabungkan kurikulum keislaman dan kewarganegaraan. Anak-anak tidak hanya diajarkan cara membaca Al-Quran, tetapi juga tentang akhlak, sejarah Islam di Inggris, hak-hak sipil mereka sebagai warga negara, serta nilai-nilai seperti toleransi dan keberagaman. Sebagai contoh, di Masjid Central Birmingham terdapat kelas yang membahas sejarah Islam Inggris, mengajarkan murid-murid bahwa Muslim sudah hadir di tanah Inggris sejak abad ke-16. Tujuannya bukan hanya menanamkan rasa bangga, tapi juga membangun identitas yang kokoh. Muslim sekaligus British. Selain anak-anak, banyak masjid juga mengadakan program pendidikan untuk orang dewasa. Kelas-kelas ini mencakup pembelajaran bahasa Inggris untuk imigran, pelatihan komputer, seminar keuangan syariah, dan pelatihan kewirausahaan. Beberapa bahkan menyediakan pelatihan vokasi untuk wanita Muslim agar bisa mandiri secara ekonomi tanpa harus meninggalkan nilai-nilai agamanya. Di kota Leicester, sebuah program bernama Empower Her dijalankan di masjid lokal untuk memberdayakan perempuan Muslim dalam bidang teknologi dan bisnis. Dalam 5 tahun, program ini berhasil mengantarkan puluhan perempuan menjadi pengusaha kecil
guru privat, bahkan pekerja sosial bersertifikat. Masjid dan peran kesejahteraan sosial krisis ekonomi, pandemi, dan ketidakstabilan sosial telah membuka ruang baru bagi masjid untuk menunjukkan peran mereka dalam menjawab kebutuhan sosial masyarakat. Banyak masjid kini menjalankan layanan kesejahteraan sosial seperti bank makanan, klinik kesehatan gratis, dan dukungan kesehatan mental. Masjid Al-Mana'ar di London Barat adalah contoh luar biasa. Sejak tahun 2017, mereka menjalankan proyek Al-Mana'ar Food Bank yang setiap minggunya melayani ratusan keluarga, tanpa memandang agama atau latar belakang. Saat pandemi COVID-19 melanda, masjid ini membuka dapur umum yang menyediakan makanan siap saji untuk lansia dan tenaga kesehatan. Di Masjid Darul Amaan di Coventry, program Safe Sisters menyediakan bantuan bagi perempuan Muslim yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kerahasiaan dan dukungan psikologis, program ini menjadi penyelamat bagi banyak perempuan yang sebelumnya takut untuk mencari bantuan karena stigma budaya atau ketakutan sosial. Layanan kesehatan juga berkembang. Di Birmingham, beberapa masjid bekerja sama dengan National Health Service (NHS) untuk menyediakan check-up gratis, tes tekanan darah, vaksinasi, dan edukasi tentang diabetes dan kesehatan jantung yang secara statistik lebih sering diderita oleh kelompok Asia Selatan. Bahkan dalam isu kesehatan mental yang kerap menjadi tabu dalam komunitas Muslim, masjid mulai menjadi tempat aman untuk berbagi. Di Masjid Cambridge Central, tersedia konseling Islami gratis dengan pendekatan yang menggabungkan spiritualitas dan terapi modern. Relawan konselor yang terlatih membantu jamaah menghadapi tekanan hidup, kecemasan, dan trauma tanpa rasa malu atau penghakiman. Program untuk semua, bukan hanya Muslim. Yang membuat masjid di Inggris unik adalah keterbukaannya. Banyak program pendidikan dan sosial mereka tidak dibatasi hanya untuk Muslim. Pada hari-hari tertentu, masjid membuka pintu bagi masyarakat umum untuk mengikuti kelas bahasa, menerima bantuan sosial, atau sekadar berdiskusi tentang isu-isu keagamaan. Acara seperti Visit My Mosque Day yang diselenggarakan secara nasional setiap tahun menjadi bukti kuat keterbukaan ini. Ribuan orang non-Muslim diundang untuk mengunjungi masjid, berkeliling, mencoba makanan khas Timur Tengah dan Asia Selatan, dan mendengarkan ceramah pendek tentang Islam. Acara ini berhasil menghapus banyak prasangka, membangun dialog, dan memperkuat relasi antar warga negara. Menurut laporan dari Muslim Council of Britain, lebih dari 200 masjid di seluruh Inggris ikut serta dalam program ini setiap tahun, dan lebih dari 100.000 pengunjung non-Muslim telah hadir sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015. Mengakar di masyarakat, menjawab zaman masjid-masjid Inggris hari ini bukan hanya respons terhadap kebutuhan rohani, tetapi juga wujud konkret dari semangat integrasi, pemberdayaan, dan tanggung jawab sosial. Mereka bukan hanya tempat ibadah, melainkan juga simbol bahwa komunitas Muslim di Inggris telah matang dan aktif berkontribusi. Perubahan ini menandai babak baru dalam sejarah minoritas Muslim di negeri yang pernah dijuluki sebagai Kristendom itu. Kini, nilai-nilai Islam tentang ilmu, amal, dan kasih sayang tak hanya disampaikan lewat mimbar, tetapi diwujudkan melalui kerja sosial, pendidikan, dan pelayanan tanpa batas. Dan mungkin inilah bentuk baru dari masjid modern di tanah Eropa. Bukan hanya menara yang tinggi dan kubah yang indah, tapi tangan-tangan yang bekerja untuk kebaikan umat manusia. Matahari sore memancarkan sinar keemasan yang menyinari jalan-jalan di Birmingham, kota yang sering dijuluki sebagai Mekah baru di Inggris. Di salah satu sudut kota, sekelompok remaja Muslim sedang duduk bersama di kafe, berbincang tentang kehidupan mereka sebagai warga negara yang memiliki identitas ganda, Inggris dan Muslim. Di meja yang sama, seorang pemuda yang baru saja lulus kuliah berbicara tentang rencananya untuk membuka usaha sosial yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin. Mereka adalah bagian dari generasi baru yang sedang tumbuh di Inggris, generasi yang dibentuk oleh dua dunia, tradisi agama yang kuat, dan kehidupan modern yang penuh dengan tantangan. Bagi mereka, menjadi Muslim di Inggris bukanlah hal yang mudah. Ada berbagai tantangan yang harus mereka hadapi, namun juga peluang besar untuk menjalin hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat luas.
membangun identitas antara tradisi dan modernitas generasi muda Muslim di Inggris, yang banyak di antaranya merupakan anak dari imigran, menciptakan identitas yang kompleks dan berlapis. Mereka dibesarkan dalam lingkungan yang sangat berbeda dengan orang tua mereka, yang datang ke Inggris dengan harapan menciptakan kehidupan yang lebih baik di negara yang mereka anggap sebagai tanah peluang. Namun, anak-anak ini tumbuh dengan dua bahasa, dua budaya, dan dua identitas yang saling berinteraksi. Di satu sisi, mereka sangat terikat dengan warisan budaya Islam, nilai-nilai seperti kebersamaan, rasa hormat kepada orang tua, dan pentingnya menjalankan ibadah. Namun di sisi lain, mereka juga berhadapan dengan dunia barat yang seringkali menawarkan pilihan hidup yang lebih sekuler, individualis, dan materialistis. Hal ini menciptakan ketegangan internal dalam diri banyak remaja Muslim yang harus menyeimbangkan antara menjalani tradisi agama mereka dan mengadopsi nilai-nilai sosial yang berlaku di sekitar mereka. Salah satu contoh yang sering dibahas di kalangan generasi muda ini adalah penggunaan hijab. Bagi banyak remaja Muslimah, hijab bukan hanya simbol agama, tetapi juga ekspresi dari identitas diri mereka. Namun, mengenakan hijab di sekolah atau di tempat kerja kadang-kadang bisa menghadirkan tantangan sosial. Tidak jarang mereka menghadapi stereotip, prasangka, atau bahkan diskriminasi. Meski demikian, banyak dari mereka yang tetap tegar dan bangga dengan pilihan mereka, karena bagi mereka hijab adalah tanda kepercayaan diri dan komitmen terhadap agama, bukan pembatasan. Di sisi lain, banyak pemuda Muslim yang berjuang untuk menemukan keseimbangan antara karier profesional mereka dan kehidupan agama. Berpartisipasi dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi yang didominasi oleh budaya sekuler bisa jadi menantang, terutama ketika harus berkompromi dengan waktu salat atau perayaan hari raya Islam. Meski begitu, banyak dari mereka yang akhirnya menemukan cara untuk tetap terhubung dengan akar agama mereka sambil sukses di dunia akademik dan profesional. Tantangan yang dihadapi generasi muda meskipun ada banyak peluang, generasi baru Muslim di Inggris juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah masalah diskriminasi dan Islamofobia. Terlebih setelah serangkaian peristiwa besar yang mengguncang dunia, seperti serangan terorisme di Eropa, banyak remaja Muslim yang merasa dirugikan oleh stereotip negatif yang mengarah pada seluruh komunitas. Di sekolah, mereka seringkali menjadi sasaran bullying dan komentar yang merendahkan karena keyakinan mereka. Di tempat kerja, mereka harus berjuang untuk mengatasi prasangka dan mendapatkan kesempatan yang setara dengan rekan kerja non-Muslim. Namun, meskipun ada diskriminasi, banyak dari mereka yang berhasil mengatasi hal ini dengan menjadi lebih aktif dalam membangun dialog antaragama dan mempromosikan pemahaman yang lebih luas tentang Islam. Masalah lainnya adalah pengangguran yang lebih tinggi di kalangan pemuda Muslim dibandingkan dengan pemuda dari kelompok etnis lain. Laporan dari The Runnymede Trust menyebutkan bahwa pengangguran di kalangan pemuda Muslim bisa mencapai 2 kali lipat lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, mulai dari kurangnya dukungan di sekolah dan universitas hingga diskriminasi yang ada di dunia kerja. Namun, meskipun menghadapi tantangan tersebut, generasi muda ini tidak menyerah. Mereka beradaptasi dengan berbagai cara, mulai dari menciptakan jaringan bisnis sendiri, terlibat dalam proyek sosial, hingga memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif. Harapan dan aspirasi, perubahan yang diharapkan generasi baru Muslim di Inggris memiliki harapan yang besar untuk masa depan mereka. Mereka ingin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Inggris secara keseluruhan, berkontribusi pada kemajuan sosial, dan pada saat yang sama menjaga nilai-nilai spiritual yang mereka pelajari dari keluarga mereka. Bagi mereka, masa depan yang diinginkan adalah masa depan di mana identitas Islam mereka tidak dianggap sebagai hal yang asing atau mengancam, tetapi dihargai sebagai bagian dari keragaman budaya yang membentuk Inggris modern. Mereka ingin bisa beribadah, menjalankan tradisi mereka, dan tetap aktif dalam kehidupan sosial tanpa rasa takut atau terisolasi. Beberapa di antaranya berjuang untuk mendapatkan lebih banyak ruang di dunia politik dan sosial. Pemuda seperti Nadine, Doris, dan Sadiq Khan, wali kota London yang berasal dari latar belakang Muslim,
menjadi teladan bahwa Muslim dapat sukses di dunia politik Inggris. Mereka berharap lebih banyak pemuda Muslim akan terlibat dalam politik dan berjuang untuk kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai mereka. Di tingkat akar rumput, generasi muda ini juga berusaha meruntuhkan tembok-tembok pemisah antaragama dengan program-program pengabdian masyarakat, acara dialog antaragama, dan keterlibatan dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan keadilan sosial. Mereka berusaha menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari solusi, bukan masalah. Pentingnya masjid dalam pembentukan karakter dan keterlibatan sosial masjid terus memainkan peran penting dalam pembentukan karakter generasi muda ini. Banyak masjid yang kini menawarkan program-program yang tidak hanya berfokus pada pendidikan, agama tetapi juga pada pembinaan kepemimpinan, kewirausahaan, dan keterlibatan sosial. Dengan memberikan ruang bagi pemuda untuk berkembang, masjid menjadi tempat yang menyemangati mereka untuk berani bermimpi dan mewujudkan impian mereka. Di Masjid Al-Manar, misalnya, program kepemimpinan untuk pemuda Muslim seringkali melibatkan mereka dalam proyek sosial, seperti membantu masyarakat miskin, menjadi relawan di rumah sakit, atau berpartisipasi dalam kampanye-kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah kesehatan mental di kalangan pemuda Muslim. Program-program ini tidak hanya mengajarkan keterampilan praktis, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai seperti kerja keras, ketekunan, dan rasa tanggung jawab sosial. Bagi generasi muda Muslim di Inggris, masa depan adalah tentang menemukan tempat mereka di dunia ini dengan bangga, menjadi bagian yang aktif dari masyarakat Inggris tanpa kehilangan identitas mereka sebagai Muslim. Mereka percaya bahwa Islam dengan ajaran tentang kedamaian, kesetaraan, dan keadilan sosial adalah aset yang sangat berharga untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Udara pagi di Birmingham terasa segar saat kelompok remaja Muslim berkumpul di sebuah taman kota, berbincang dengan penuh semangat tentang acara yang akan mereka selenggarakan. Acara tersebut bertujuan untuk membangun hubungan lebih baik antara generasi muda Muslim dan non-Muslim, dengan tema berbeda tapi bersama. Mereka ingin menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan budaya dan agama, mereka memiliki banyak kesamaan, terutama dalam hal nilai-nilai dasar seperti kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Ini adalah salah satu contoh dari banyak inisiatif yang lahir dari kesadaran bahwa hanya dengan bekerja bersama, mereka dapat mengatasi tantangan masa depan. Di sisi lain, para pemimpin masjid dan organisasi Islam di Inggris juga tengah berpikir lebih jauh. Mereka menyadari bahwa tantangan yang dihadapi generasi muda Muslim, terutama dalam hal integrasi sosial dan partisipasi aktif dalam kehidupan publik, tidak bisa dihadapi sendiri. Mereka perlu membangun kolaborasi bukan hanya di dalam komunitas Muslim itu sendiri, tetapi juga dengan komunitas yang lebih luas. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi umat Islam di Inggris saat ini bukan hanya sekadar menjaga identitas mereka, tetapi juga berkontribusi secara nyata untuk membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Kolaborasi lintas agama dan lintas budaya masjid-masjid di Inggris yang sudah memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan kesejahteraan, kini semakin menyadari pentingnya kolaborasi antaragama. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak masjid yang mulai mengadakan dialog antaragama secara teratur, mengundang pemimpin agama dari berbagai latar belakang untuk berbicara tentang isu-isu yang berhubungan dengan kedamaian, keadilan sosial, dan persatuan. Di Leeds, sebuah masjid menginisiasi proyek Kebersamaan Tanpa Batas yang melibatkan gereja-gereja setempat, sinagoga, dan berbagai kelompok agama untuk bersama-sama mendiskusikan tantangan sosial yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan perubahan iklim. Kegiatan seperti ini tidak hanya mengedepankan saling pengertian, tetapi juga memupuk rasa tanggung jawab bersama dalam membangun lingkungan yang lebih baik. Menurut laporan dari Faith Matters, lembaga yang fokus pada hubungan antaragama, proyek semacam ini semakin banyak diadakan di berbagai kota besar seperti London, Manchester, dan Birmingham. Mereka percaya bahwa pendekatan lintas agama dapat membantu mengurangi ketegangan dan kesalahpahaman yang sering muncul di masyarakat yang multikultural. Namun meskipun banyak keberhasilan dalam upaya ini, tantangan tetap ada. Tidak sedikit kelompok yang masih merasa curiga terhadap perbedaan agama, dan beberapa peristiwa kekerasan berbasis agama
meskipun jumlahnya menurun, tetap meninggalkan bekas dalam ingatan kolektif masyarakat Inggris. Untuk itu, generasi muda Muslim yang lebih terbuka dan terhubung dengan dunia digital berperan penting dalam menjembatani gap ini. Mereka lebih terbiasa dengan penggunaan media sosial untuk mengkampanyekan toleransi dan perdamaian. Generasi muda sebagai agen perubahan sosial, salah satu hal yang sangat menggembirakan adalah keterlibatan aktif generasi muda Muslim dalam berbagai isu sosial dan politik di Inggris. Mereka kini tidak hanya diam, tetapi mulai mengambil peran yang lebih besar dalam berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial di Inggris. Beberapa pemuda Muslim bahkan terlibat langsung dalam kebijakan publik, dengan bergabung dalam Dewan Kota atau organisasi pemuda yang berfokus pada pembangunan komunitas. Salah satu contoh yang menonjol adalah Sadiq Khan, yang menjadi wali kota London dan merupakan salah satu simbol terbesar dari pencapaian pemuda Muslim di Inggris. Terlepas dari tantangan yang ia hadapi dalam perannya, Sadiq Khan telah menunjukkan kepada dunia bahwa seorang Muslim bisa memimpin dengan penuh integritas, membangun jembatan antara berbagai komunitas, dan memperjuangkan kebijakan yang mendukung keberagaman. Lebih jauh lagi, pemuda Muslim juga semakin aktif dalam gerakan-gerakan sosial. Banyak dari mereka yang terlibat dalam aksi-aksi protes untuk keadilan sosial, seperti yang terjadi setelah peristiwa Black Lives Matter. Mereka menegaskan bahwa Islam mengajarkan keadilan untuk semua, tanpa memandang ras, agama, atau latar belakang. Dengan cara ini, mereka menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan, dan bekerja bersama untuk mengatasi ketidakadilan adalah bagian dari nilai-nilai universal yang mereka anut. Namun, tantangan terbesar bagi generasi muda ini adalah bagaimana mereka bisa tetap menjaga hubungan yang kuat dengan komunitas agama mereka tanpa merasa terasingkan dalam kehidupan publik. Banyak dari mereka yang merasa bahwa identitas mereka sebagai Muslim seringkali dipandang sebelah mata atau disalahpahami. Oleh karena itu, mereka terus berjuang untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah bagian yang sah dari Inggris, bukan hanya dalam hal kewarganegaraan, tetapi juga dalam kontribusi sosial dan budaya, menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang meningkat. Tantangan lain yang semakin nyata adalah masalah ekonomi. Meskipun banyak generasi muda Muslim yang sukses dalam bidang pendidikan dan karier, pengangguran di kalangan pemuda Muslim tetap menjadi masalah besar. Menurut laporan dari The Resolution Foundation, pengangguran di kalangan pemuda Muslim lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok etnis lain. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh diskriminasi di pasar kerja, kurangnya jaringan profesional, dan terkadang ketidakcocokan antara pendidikan yang mereka terima dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Untuk mengatasi hal ini, banyak masjid dan organisasi Islam yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan perusahaan untuk menyediakan pelatihan keterampilan, magang, dan peluang kerja bagi pemuda Muslim. Di kota-kota besar seperti Manchester dan Birmingham, program-program ini semakin banyak dijalankan oleh masjid-masjid yang peduli dengan masa depan generasi muda mereka. Selain itu, banyak dari mereka yang mulai terlibat dalam dunia entrepreneurship, membangun bisnis kecil yang tidak hanya melayani komunitas Muslim, tetapi juga masyarakat umum. Mereka menciptakan lapangan kerja baru dan mempromosikan semangat kewirausahaan yang bisa memberi dampak positif bagi ekonomi lokal. Masa depan yang bersama sebagai kesimpulan, tantangan yang dihadapi komunitas Muslim di Inggris bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi. Dengan kerja sama antar agama, komitmen dari generasi muda, dan dukungan dari masjid sebagai pusat sosial, mereka semakin membuktikan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan, bukan hambatan. Namun, perjalanan masih panjang. Islamofobia, diskriminasi, dan kesalahpahaman tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Untuk itu, generasi muda Muslim di Inggris, dengan semangat kolaborasi dan perubahan, menjadi harapan besar bagi masa depan yang lebih inklusif dan adil. Mereka memiliki potensi untuk menjadikan Inggris tidak hanya sebagai rumah bagi berbagai agama, tetapi juga sebagai rumah yang saling mendukung, memahami, dan bekerja sama menuju tujuan bersama. Jika mereka dapat terus membangun jembatan antar generasi dan antar agama, maka masa depan Inggris akan menjadi masa depan yang lebih cerah bagi semua. Ketika mentari terbenam di langit London,
kota yang penuh dinamika dan keanekaragaman, suasana terasa tenang namun penuh dengan harapan. Masjid-masjid yang berjajar di berbagai sudut kota berfungsi sebagai simbol perubahan. Bukan hanya dalam hal spiritualitas, tetapi juga dalam membentuk kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih inklusif. Di balik dinding masjid ada ribuan kisah tentang perjuangan, kerjasama, dan semangat untuk menjadikan Inggris sebagai rumah yang lebih adil bagi semua orang. Namun, meskipun banyak kemajuan yang dicapai, tantangan besar masih ada di depan mata. Masyarakat Muslim di Inggris, khususnya generasi muda, telah menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menghadapi kesulitan. Namun untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, mereka membutuhkan dukungan yang lebih besar, baik dari komunitas, masjid maupun pemerintah. Masjid sebagai pusat kekuatan sosial dan kebangkitan ekonomi di jantung setiap kota besar Inggris, masjid telah berkembang menjadi lebih dari sekadar tempat ibadah. Mereka kini merupakan pusat komunitas, tempat di mana ide-ide baru berkembang, hubungan antar individu terjalin, dan solusi untuk tantangan sosial ditemukan. Masjid bukan hanya melayani kebutuhan spiritual, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memerangi kemiskinan, ketidakadilan, dan ketegangan sosial. Dengan semakin berkembangnya program-program sosial di masjid, kita mulai melihat perubahan signifikan dalam masyarakat. Misalnya, banyak masjid yang menjalankan bank makanan, pusat pelatihan keterampilan, dan program pengembangan kewirausahaan. Di beberapa daerah, masjid bekerja sama dengan perusahaan dan lembaga pendidikan untuk menciptakan kesempatan kerja bagi generasi muda Muslim. Di Birmingham, program pelatihan keterampilan digital untuk pemuda Muslim telah menghasilkan beberapa startup yang sukses, menciptakan peluang ekonomi baru, dan mengurangi tingkat pengangguran di kalangan pemuda Muslim. Selain itu, masjid juga menjadi pusat bantuan bagi mereka yang menghadapi krisis kesehatan mental, dengan menyediakan layanan konseling gratis dan dukungan psikologis bagi individu yang berjuang dengan stres dan kecemasan. Hal ini sangat penting, mengingat stigma seputar kesehatan mental di beberapa komunitas Muslim. Perubahan ini menunjukkan bahwa masjid terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman, memberikan lebih dari sekadar tempat ibadah, tetapi juga solusi nyata untuk masalah sosial. Komunitas sebagai pilar kesatuan komunitas Muslim di Inggris semakin menunjukkan betapa pentingnya solidaritas dan kerjasama untuk menciptakan perubahan positif. Meskipun tantangan tetap ada, semangat kolektif yang tumbuh di kalangan mereka membawa banyak harapan. Mereka menyadari bahwa kebersamaan adalah kunci untuk mengatasi kesulitan yang ada. Dalam acara-acara seperti Visit My Mosque Day, komunitas Muslim di Inggris membuka pintu mereka untuk dunia luar, mengundang orang-orang dari berbagai latar belakang untuk saling memahami dan menjalin hubungan. Di Manchester, sebuah inisiatif sosial yang dipimpin oleh pemuda Muslim berhasil menghubungkan berbagai kelompok agama untuk bekerja sama dalam proyek-proyek sosial. Salah satu proyek besar yang berhasil mereka jalankan adalah pembuatan taman komunitas yang menyediakan ruang hijau untuk keluarga, sementara juga menjadi pusat bagi program-program edukasi anak dan pelatihan orang dewasa. Keterlibatan pemuda dalam aktivitas sosial ini tidak hanya mempererat hubungan antara agama, tetapi juga memberi mereka rasa tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar mereka. Program-program seperti ini memperlihatkan bahwa generasi muda Muslim bukan hanya sekadar penerus, tetapi juga agen perubahan yang aktif dalam memecahkan masalah sosial dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Pemerintah sebagai mitra dalam pembangunan sosial, peran pemerintah dalam mendukung perkembangan komunitas Muslim di Inggris sangatlah penting. Seiring dengan berkembangnya komunitas ini, pemerintah di berbagai tingkatan mulai lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Dengan menyediakan dukungan kebijakan yang lebih inklusif, pemerintah dapat memastikan bahwa komunitas Muslim dapat terus berkembang dan berkontribusi pada kemajuan negara. Pemerintah telah mulai mengakui pentingnya integrasi sosial yang nyata dan kebijakan yang lebih adil dalam mengurangi diskriminasi dan memerangi Islamofobia. Melalui berbagai program seperti Social Integration Strategy yang bertujuan untuk mendorong kesetaraan dan kesadaran antaragama, banyak masjid dan organisasi Muslim yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih toleran dan saling mendukung. Namun,
masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Beberapa kebijakan yang ada terkadang masih melanjutkan ketidaksetaraan dalam kesempatan ekonomi dan sosial, dan meskipun ada kemajuan, diskriminasi terhadap Muslim di beberapa sektor, terutama dalam dunia kerja, masih menjadi masalah serius. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat Muslim, dan kelompok-kelompok lainnya untuk menciptakan kebijakan yang benar-benar menguntungkan semua pihak. Masa depan yang cerah, jika bersama memandang ke depan, ada alasan yang cukup besar untuk merasa optimis. Generasi muda Muslim yang kini sedang tumbuh dan berkembang adalah generasi yang lebih terbuka, lebih berpendidikan, dan lebih terhubung dengan dunia. Mereka adalah para pemimpin masa depan yang akan membentuk Inggris menjadi negara yang lebih inklusif, lebih adil, dan lebih harmonis. Namun, untuk mencapai visi tersebut, semua pihak, masjid, komunitas, dan pemerintah harus bekerja sama. Peran masjid sebagai pusat kehidupan sosial harus didorong lebih jauh. Begitu juga dengan dukungan pemerintah yang harus lebih nyata dalam mengatasi ketidaksetaraan. Generasi muda dengan semangat dan idealisme mereka akan menjadi penggerak utama perubahan ini. Mereka akan terus memperjuangkan hak-hak mereka, membangun jembatan antaragama, dan berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dengan kolaborasi, solidaritas, dan kerja keras, masa depan yang cerah bagi komunitas Muslim di Inggris bukanlah sesuatu yang mustahil. Melalui perubahan kecil yang dilakukan hari ini, mereka sedang menanamkan benih-benih masa depan yang penuh harapan bagi generasi yang akan datang. Dan itulah cerita perjalanan Islam di Inggris, sebuah perjalanan yang penuh tantangan, namun dipenuhi dengan peluang besar untuk kemajuan sosial, budaya, dan spiritual.